Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai hari Senin lagi, kita bertemu dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. Anak-anakku, kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Apapun pelajaran itu, bawa dengan ceria dan semangat. Insya Allah semuanya akan membawa kepada keberkahan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bab norma. Nah, kali ini kita masih melanjutkan ya. Nah, sebelum itu kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, jadi norma itu adalah suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat gitu ya. Jadi ada sebuah standar kebiasaan yang diambil oleh masyarakat yang kemudian disepakati bersama. Itu adalah norma. Nah, kalau berdasarkan dari sumbernya, norma itulah ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian berdasarkan daya pengikatnya, norma itu merupakan cara, kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Sedangkan berdasarkan bentuknya, norma itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Nanti yang kurang paham bisa cari lagi di channel YouTube TV Baron. Nah, kali ini kita akan membahas yang selanjutnya adalah fungsi dari norma. Fungsi norma merupakan petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Jadi dengan norma itu, jadi kita punya petunjuk gitu ya. Jadi ada pedoman yang harusnya boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketika ada suatu norma, maka harapannya benturan-benturan atau salah faham itu bisa diatasi. Karena apa? Karena dengan norma satu pemahaman sehingga masyarakat punya satu sudut pandang yang sama sehingga menjadi kesepakatan bersama. Enggak, benturan kepentingan itu bisa diminimalkan. Yang ketiga adalah benteng pelindungan bagi keberadaan masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa dilindungi dengan adanya norma-norma. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dengan harapannya ketika ada norma, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang tertib dan tentram. Yang kelima, yaitu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Jelas gitu ya, ketika tahu mana hukum yang disepakati atau mana perilaku yang disepakati dan mana yang tidak disepakati, kemudian ini adalah sesuatu yang pasti gitu ya, sehingga ketika ada orang yang melanggar tidak sesuai dengan kesepakatan itu, maka bisa dikatakan itu bisa diambil kepastian hukumnya gitu ya. Jelas sih, ini boleh, ini tidak boleh, ini yang tertulis di dalam KUHP, undang-undang negara, itu yang bisa dilakukan, sedangkan di luar itu tidak boleh atau dan lain sebagainya. Kalau kita ambil norma agama misal juga sama, ketika kita memakai jilbab keluar rumah gitu ya, nah itu wajib bagi seorang muslimah gitu ya. Nah, ketika tidak keluar rumah nggak pakai jilbab, maka itu adalah sesuatu yang pasti bahwa itu melanggar hukum agama Islam gitu. Sehingga keadilan dan kepastian hukumnya itu jelas. Nah, selanjutnya kita membahas yang kelima adalah manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Manfaatnya setelah tahu fungsinya tadi ya, kita yang tahu yang pertama manfaatnya adalah menjaga kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mencapai integrasi sosial. Integrasi ini maksudnya adalah kesatuan gitu, kesatuan dari masyarakat. Yang kemudian ketiga, mewujudkan keteraturan sosial. Yang keempat, mengendalikan perilaku individu. Yang kelima, melindungi orang yang lemah. Jadi tidak dikhawatirkan lagi yang berkuasa adalah orang-orang yang kuat, yang kaya, atau yang badannya besar dan lain sebagainya.
kemudian menindas yang lemah, yang miskin dan lain sebagainya, tidak. Tapi dengan adanya norma itu kita punya manfaat gitu ya. Dengan menjalankan norma kita bisa melindungi orang-orang yang lemah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran norma. Jadi, apa sih penyebabnya gitu ya? Pasti ada di tengah-tengah masyarakat itu pasti ada yang namanya pelanggaran norma. Kalau seandainya tidak ada pelanggaran norma, mungkin penjara hari ini tidak penuh gitu ya. Atau tidak ada orang yang dibergunjingkan atau dinyinyiri kalau bahasa hari ini gitu ya, itu tidak ada. Tapi karena memang adanya pelanggaran, maka itu tadi penjara bisa penuh dan lain sebagainya. Penyebab yang pertama adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Bisa jadi gitu ya, orang melakukan pelanggaran itu karena memang kurang paham. Nah, alasan yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Sebenarnya dia sudah tahu, tapi karena lingkungannya juga menganggapnya biasa aja, akhirnya dia pun melakukan. Atau karena memang kontrol sosialnya juga lemah, akhirnya dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Ya memang banyak faktor gitu ya, orang melakukan pelanggaran norma, terutama norma hukum, itu biasanya karena memang faktor ekonomi, karena dia miskin akhirnya dia mencuri dan lain sebagainya, atau contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat, ingin menjadi individu yang bebas. Nah ini ya, biasanya karena memang sudah banyaknya budaya asing yang masuk, yang tidak sesuai dengan norma ketimuran gitu ya, yang tidak sesuai dengan adat istiadat di tempat tinggal kita di Indonesia, akhirnya dia merasa ingin menjadi perilaku yang bebas. Misal kalau contoh hari ini itu yang banyak, misal ini pelanggaran tentang pergaulan anak muda-mudi gitu ya, saling berboncengan, mojok di mana gitu kan. Nah, itu karena memang apa? Mereka ingin melakukan kebebasan yang menurut mereka itu adalah ekspresi dari perasaan mereka, padahal itu secara hukum juga melakukan hukum negara juga melanggar, hukum kebiasaan norma susila juga melanggar, norma kesopanan juga melanggar, terutama norma agama juga melakukan pelanggaran. Jadi itu memang banyak menjadi alasan kenapa orang-orang itu melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah karena ingin hidup bebas. Yang selanjutnya adalah longgar penegakan atau pelaksanaan norma. Jadi adanya kelonggaran gitu ya, tidak ada pengawasan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah sikap mental. Memang ada tipikal orang yang suka melanggar aturan gitu ya. Memang bisa jadi dari kecil tidak dibiasakan untuk sopan, dari kecil tidak ditekankan tentang norma agama, kemudian tidak difahamkan tentang norma kesopanan atau norma kesusilaan, sehingga dia punya perilaku yang menganggap itu biasa aja gitu ya, atau memang dia orang yang tipikal suka menyepelekan. Nah ini adalah sikap mental yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang suka melakukan pelanggaran. Insya Allah anak-anakku semuanya kelas 7, yang anak-anak yang solih dan solihah tidak akan melakukan pelanggaran karena punya sikap mental yang buruk tadi. Selanjutnya, ketika akibat dari melanggar norma dalam masyarakat adalah gitu ya, ada 4 hal yang mengakibatkan ketika norma-norma itu dilanggar. Yang pertama adalah keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Ketika pelanggaran terjadi pasti gitu ya, ada keretakan yang terjadi karena memang satunya menganggap ini tuh nggak boleh, kemudian yang lain menganggap ini tuh nggak apa-apa, santai aja, sudahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya apa? Ada perbedaan gitu ya. Nah di situ menyebabkan keretakan. Yang kedua adalah perubahan pribadi pada individu, seperti timbul rasa dendam, benci dan saling curiga. Pasti ya, kalau sudah terjadi keretakan tadi, ada benci, dendam dan curiga, itu pasti akan terjadi juga. Yang ketiga adalah kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Nah ini juga pasti terjadi juga gitu ya. Nah,
ketika ada norma pelanggaran norma hukum gitu ya. Semua hal yang terjadi kerusakan itu gitu ya, entah hilangnya benda atau di sini hilangnya nyawa manusia, awal mulanya itu pasti dilalui karena melakukan sebuah pelanggaran, entah itu norma susila, entah norma hukum, entah norma kesopanan, atau atau norma agama yang dilanggar gitu ya. Misal kalian ketemukan di lingkungan kalian ada orang yang suka ngejek gitu ya, oh dasar ini dan lain sebagainya gitu kan, dengan kata-kata umpatan yang jelek dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada orang yang lain yang merasa tidak suka dengan ejekan itu, pasti tersinggung gitu kan. Ketika tersinggung, kemudian yang dilakukan adalah main tangan dengan melakukan kekerasan dan lain-lain misalkan, pasti entah itu kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang diikuti gitu ya. Jadi entah kemudian sampai akhirnya dia membunuh dan lain sebagainya, itu bisa jadi karena adanya pelanggaran di awal yang dimulai. Naudzubillah ya, mudah-mudahan masyarakat kita adalah masyarakat yang damai, sentosa, dan tentram semuanya. Yang keempat adalah dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konfliknya. Pasti ada dominasi gitu ya, pasti ada yang kuat yang kuat yang akan menguasai, sedangkan yang lemah akan mengikuti. Nah, itu adalah akibat gitu ya, akibat dari melanggar norma dalam sebuah masyarakat. Nah, untuk bisa mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang bisa dilakukan adalah yang ketiga adalah upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Yang pertama adalah pembiasaan. Jadi kebiasaan baik itu harus dibiasakan gitu ya. Pun norma-norma yang sudah ada itu pun harus dibiasakan. Yang ketiga adalah adanya seorang yang memberikan teladan gitu ya. Nah, maka perubahan itu, kebaikan itu dimulai dari kita. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka lakukan. Maka jadikan diri kita sebagai teladan bagi orang lain. Nah, insya Allah itu nanti akan tercipta suasana yang tentram dan adil gitu ya. Nah, ini bisa jadi masyarakat, kemudian itu dari orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, kemudian pemimpin negara memberikan contoh-contoh yang baik kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Ini adalah keteladanan. Yang ketiga, penyadaran. Jadi adanya kesadaran dari lingkungan masyarakat kita. Yang keempat, adanya pengawasan gitu ya. Mungkin adanya polisi yang memberikan penegakan keadilan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah penghargaan dan hukuman. Orang-orang yang memberi normanya bagus bisa jadi dapat reward gitu ya, dapat hadiah, dapat kesenangan-kesenangan yang diberikan gitu ya. Ya, reward, hadiah gitu kan. Atau ya tadi jelas ketika dia melakukan pelanggaran maka ada hukuman atas pelanggaran itu. Ya. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma itu ada 2 gitu ya. Caranya ada 2. Kita punya 2 cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma. Yang pertama adalah upaya preventif. Apa itu preventif? Preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Jadi pelanggaran itu dicegah terlebih dahulu. Kemudian ada upaya represif, adalah upaya menanggulangan terhadap pelanggaran. Jadi ketika pelanggaran itu terjadi, maka penanggulangannya seperti apa? Cara yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran itu seperti apa? Nah, itu ada 2 cara tadi ya. Preventif, pencegahan, atau represif, penanggulangan. Nah, sampai jumpa ya anak-anak ya, sudah sampai ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membayangkan tentang norma-norma itu seperti apa, pelanggarannya seperti apa, ketika fungsinya seperti apa, sehingga kita bisa punya
wacana atau kita sudah punya standar kehidupan yang memang harus kita lakukan, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak adil, tidak baik, tidak tentram dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, sampai bertemu di kesempatan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini dan kita bisa belajar tatap muka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.